Anda pernah mendengar klaim bahwa Al-Quran penuh dengan mukjizat ilmiah? Selamat. Anda telah menemukan salah satu andalan utama apologetika Islam. Klaimnya adalah bahwa Al-Quran mengungkap fakta-fakta yang mustahil diketahui oleh orang Arab abad ke-7. Kedengarannya luar biasa, bukan? Tapi inilah masalahnya. Jika ilmu pengetahuan membuktikan bahwa Al-Quran itu ilahi, maka kesalahan-kesalahan ilmiahnya justru membuktikan sebaliknya. Dan disinilah seluruh argumen itu runtuh. Ambil contoh embriologi. Muslim sering mengutip Al-Quran surah 23 ayat 12-14, mengklaim bahwa ayat ini menggambarkan tahap perkembangan embrio dengan pengetahuan yang jauh melampaui zamannya. Tapi tunggu dulu, sekitar 1000 tahun sebelum Muhammad, Aristoteles sudah menulis sebuah buku tentang embriologi yang merinci tahap-tahap perkembangan janin. Lalu 500 tahun sebelum Muhammad, seorang ilmuwan Yunani bernama Galen membawanya lebih jauh dengan menjelaskan bagaimana tulang dan daging berkembang. Jadi Muhammad sebenarnya tidak membawa konsep baru, hanya mendaur ulang gagasan lama. Lebih parah lagi, versi Al-Quran tentang embriologi bahkan tidak akurat. Al-Quran mengklaim bahwa tulang terbentuk lebih dulu lalu dilapisi daging. Namun ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa tulang dan daging berkembang secara bersamaan. Alih-alih mukjizat, pandangan Al-Quran justru usang dan keliru secara ilmiah. Dibandingkan dengan pemahaman Aristoteles dan Galen, deskripsi ini terlihat primitif. Mari kita lihat beberapa klaim lain. Muslim sering berargumen bahwa Al-Quran memprediksi teori Big Bang dalam surah 21 ayat 30, yang berbunyi, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu satu kesatuan, lalu kami pisahkan keduanya?" Dan untuk memperkuat argumen, mereka menambahkan bagian selanjutnya. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Klaimnya, Muhammad tidak mungkin tahu tentang Big Bang atau bahwa air penting bagi kehidupan, sehingga Al-Quran pasti berasal dari Allah. Tapi seperti biasa, jika kita benar-benar menggali teksnya, klaim ini runtuh. Ayat itu sebenarnya berbicara tentang langit dan bumi yang dahulu satu kesatuan lalu dipisahkan. Ini lebih mirip dengan versi kitab Kejadian pasal 1 ayat 6, di mana Tuhan memisahkan langit dan bumi, bukan deskripsi tentang singularitas Big Bang. Big Bang bukanlah ledakan dari sebuah gumpalan, bahkan materi pun belum ada saat itu dan bumi baru terbentuk miliaran tahun setelahnya. Sedangkan soal air, bukan hal yang mengejutkan jika seseorang yang hidup di gurun menyadari bahwa kehidupan bergantung pada air. Aristoteles sudah mencatat bahwa Thales percaya segala sesuatu berasal dari air, dan Anaximander berpendapat bahwa kehidupan berasal dari laut. Jadi gagasan bahwa kehidupan memerlukan air sudah diketahui jauh sebelum Muhammad. Klaim populer lainnya adalah bahwa Al-Quran secara ajaib mengungkap asal-usul besi dengan menyatakan bahwa besi diturunkan dari langit dalam surah 57 ayat 25. Klaim ini menyatakan bahwa Al-Quran lebih dulu mengetahui bahwa meteorit yang jatuh ke bumi mengandung besi. Tapi ini bukan pengetahuan baru. Orang Mesir kuno sudah menyebut besi sebagai logam dari surga, dan bangsa Babilonia juga menggunakan istilah serupa. Faktanya, semua elemen di bumi berasal dari luar angkasa, bukan hanya besi. Dengan menyoroti besi sebagai wahyu khusus, justru menunjukkan ketidaktahuan Al-Quran terhadap fakta ilmiah dasar. Klaim lain adalah tentang geologi, di mana Al-Quran menyebut gunung sebagai pasak. Dalam surah 78 ayat 6-7, yang dikatakan menunjukkan bahwa gunung memiliki akar di bawah permukaan bumi. Fakta yang baru dikonfirmasi oleh ilmu modern. Bahkan beberapa Muslim mengklaim bahwa gunung-gunung menstabilkan bumi, yang dianggap sebagai isyarat terhadap teori tektonik lempeng. Kesimpulannya, Muhammad pasti memiliki pengetahuan ilahi. Tapi realitanya, gagasan bahwa gunung menstabilkan bumi itu salah. Gunung bukanlah penyebab stabilitas, melainkan hasil dari ketidakstabilan tektonik. Dan benar bahwa gunung memiliki akar, tetapi ini bukan pengetahuan baru. Kitab Ayub pasal 28 ayat 9, Mazmur pasal 18 ayat 7, dan Yunus pasal 2 ayat 6 sudah menyebutkan akar gunung jauh sebelum Al-Quran. Jadi klaim ini tidak revolusioner dan juga tidak akurat, dan kesalahan-kesalahan ini terus berlanjut. Mari bicara tentang bintang. Dalam beberapa ayat, Al-Quran menggambarkan bintang sebagai misil yang digunakan Allah untuk mengusir setan. Dalam surah 67 ayat 5 disebutkan bahwa bintang adalah peluru yang dilemparkan ke jin yang membangkang. Ini bukan sekadar bahasa puitis. Muslim awal benar-benar memahami ini secara harfiah.
Dalam Sahih Al-Bukhari jilid 4 bab 3 disebutkan bahwa bintang memiliki 3 fungsi: menghiasi langit, membimbing para musafir, dan menjadi misil untuk menghantam jin. Dalam ilmu pengetahuan modern, kita tahu bahwa yang disebut bintang jatuh hanyalah meteorit yang terbakar di atmosfer, bukan bintang sungguhan yang dilemparkan ke jin. Sekarang mari masuk ke pandangan Muhammad tentang reproduksi manusia. Dalam surah 86 ayat 5-7, Al-Quran mengklaim bahwa air mani berasal dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tapi faktanya, sperma diproduksi di dalam pelvis jauh dari tulang dada. Ini adalah kesalahan anatomi dasar. Dan ada yang lebih aneh lagi. Dalam Sahih Al-Bukhari hadits 85 nomor 75, Muhammad ditanya mengapa seorang anak bisa menyerupai ayah atau ibunya. Jawabannya, itu tergantung siapa yang ejakulasi lebih dulu saat berhubungan seksual. Jika pria lebih dulu, anaknya mirip ayah. Jika wanita lebih dulu, anaknya mirip ibu. Padahal, genetika modern menunjukkan bahwa bentuk fisik ditentukan oleh kombinasi DNA kedua orang tua, bukan oleh siapa yang ejakulasi lebih dulu. Yang lebih mengkhawatirkan, Muhammad mengklaim bahwa informasi ini datang dari malaikat Jibril, sumber yang sama dengan wahyu Al-Quran. Ada juga klaim bahwa jenis kelamin bayi baru ditentukan setelah embrio terbentuk, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Padahal, kita tahu bahwa jenis kelamin sudah ditentukan saat pembuahan berdasarkan kromosom, bukan setelah embrio terbentuk. Belum lagi ajaran kebersihan Muhammad yang aneh. Dalam Sahih Al-Bukhari, ia menyarankan bahwa jika seekor lalat jatuh ke dalam minuman, cukup celupkan lalat itu sepenuhnya karena salah satu sayapnya membawa penyakit, sementara sayap lainnya membawa obat. Oh, dan jangan lupa anjurannya untuk minum air seni unta sebagai obat penyakit dalam Sahih Muslim. Tidak ada mukjizat di sini, hanya praktik yang tidak higienis. Lalu ada klaim bahwa Adam memiliki tinggi 60 hasta, sekitar 90 kaki, seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Muhammad bahkan mengklaim bahwa manusia semakin menyusut sejak zaman Adam. Tidak ada bukti sejarah atau fosil yang mendukung klaim ini. Kesimpulannya, klaim tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran runtuh ketika diuji dengan pengetahuan modern. Yang kita lihat bukanlah wahyu ilahi, melainkan batasan pemahaman seorang pria abad ke-7 yang memiliki pandangan unik, bukan wahyu dari Tuhan. Sejujurnya, menyebut kesalahan-kesalahan ini sebagai mukjizat lebih merupakan lelucon daripada argumen yang meyakinkan. Jadi, jika ada Muslim yang ingin berdebat soal mukjizat ilmiah dalam Al-Quran, tanyakan saja berapa banyak air seni unta yang mereka minum pagi ini. Singkatnya, very carefully. The scientific miracles argument in the Quran got debunked. argumen tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran telah terbantahkan. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.